Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Irfan Zidni, Muhammad Amir Hamzah, saya Fernando Brian, dan Gilang Nurindra Putra. Yang pertama, pendahuluan. Belakangan ini penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan fiksi sudah mulai mengalami interferensi dan mulai bergeser digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul dalam masyarakat luas di Indonesia tentunya berdampak negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan masa yang akan datang. Penggunaan bahasa gaul saat ini banyak digunakan oleh para remaja, anak-anak, bahkan orang dewasa. Dan penggunaannya sudah sangat aneh-aneh, karena dalam penggunaannya tidak mengenal tempat, suasana, waktu, lawan bicara, dan juga karena penggunaan bahasa Indonesia ini membuat bahasa Indonesia jadi kehilangan keaslian dan kebakuannya. Oleh karena itu, kami tertarik untuk meneliti tentang hal ini dan juga kami ingin mengetahui bagaimana bahasa gaul bisa berkembang di Indonesia dan apa dampaknya kepada anak-anak, orang dewasa, dan juga kepada remaja, dan juga apa saja faktor yang membuat bahasa pergaulan ini bisa berkembang di Indonesia. Nah, definisi bahasa. Menurut Keraf dalam Smara Pradipa, pengertian bahasa yang pertama yaitu bahasa sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dan kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal, bunyi ujaran yang bersifat arbiter. Dari kedua pengertian tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa bahasa merupakan kunci pokok dalam kehidupan manusia. Karena dengan penggunaan bahasa, dengan adanya bahasa, kita bisa berkomunikasi antar sesama manusia dan juga dapat menjadikan bahasa sebagai sumber daya dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu bahasa gaul. Bahasa gaul atau bahasa prokem yang khas Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain kecuali di komunitas-komunitas Indonesia. Bahasa gaul dijadikan sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Struktur dan tata bahasa dari bahasa gaul pada dasarnya memiliki ciri khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Menurut saya, dengan munculnya bahasa gaul, kini para remaja juga akan semakin kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena mereka semakin sering menggunakan bahasa gaul. Lalu, dengan kebiasaan tersebut, maka para remaja juga akan semakin sulit untuk membedakan antara kata baku dan tidak baku. Bahkan, dengan kebiasaan tersebut, para remaja juga akan kesulitan dalam berbicara secara formal. Lalu selanjutnya yaitu contoh kata bahasa gaul. Contohnya yaitu kata ayah atau ibu menjadi bokap dan nyokap, kata astaga menjadi anjir atau anjay, lalu kata saya menjadi gue. Selanjutnya yaitu eksistensi bahasa di Indonesia. Di era globalisasi ini, penggunaan bahasa gaul makin meraja dan terus muncul bahasa gaul baru yang membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Fenomena ini sangat kentara pada penggunaan bahasa oleh anak-anak muda saat ini. Muncullah istilah bahasa gaul, bahasa alay, dan sebagainya. Di kalangan anak-anak, film mempunyai peranan penting dalam perkembangan kebahasaan yang seharusnya menjadi fondasi komunikasi. Contohnya yaitu film animasi Upin Ipin, di mana menggunakan bahasa Melayu. Lalu film import seperti Upin Ipin juga seenaknya masuk dengan menggunakan bahasa asalnya dan tidak dilakukan penyesuaian dengan bahasa nasional. Lalu kebahasaan kita kini sudah menjadi seperti pasar, di mana semua bahasa kini menjadi campur baur. Lalu keberadaan bahasa Indonesia kini juga semakin terkalahkan sejak munculnya bahasa gaul. Lalu keeksistensian bahasa Indonesia juga sudah mulai terpinggirkan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang pengaruh perkembangan bahasa gaul. Lihat dari contoh studi bahasa gaul, media sangat terpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul, khususnya situs-situs jaring sosial. Penikmat situs-situs jaring sosial kebanyakan adalah remaja. Contoh, tulisan seorang remaja di situs jaring sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat dan bisa jadi ditiru oleh remaja lain. Selain remaja, anak sekolah dasar pun banyak yang menggunakan situs jaring sosial. Berarti
Banyak juga anak sekolah dasar yang akan terpengaruh. Anak harus diajarkan tentang soal penempatan, dalam arti kapan dan kepada siapa bahasa tersebut boleh digunakan. Selanjutnya adalah pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Ini penggunaan bahasa gaul makin meraja dan terus muncul bahasa gaul baru yang membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Bahkan, penggunaan bahasa yang terlalu sering membuat orang-orang tak sadar bahwa bahasa tersebut bukan bahasa yang baik dan benar. Dalam acara formal pun, banyak orang yang menggunakan bahasa gaul yang dalam konteksnya tidak sengaja. Penggunaan bahasa gaul membuat remaja makin sulit mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Mengatasi perkembangan bahasa gaul. Tidak dapat dipungkiri lagi dalam bermasyarakat bersosialisasi lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologisnya tidak bisa ditolak atau dicegah untuk tidak terbiasa dalam bahasa gaul, karena itu memang suatu proses dalam psikologisnya. Dengan kata lain, penggunaan bahasa gaul tidak bisa kita hilangkan atau cegah perkembangannya, karena ini terpengaruh oleh lingkungan juga dan lain sebagainya. Yang dapat kita lakukan untuk memberikan pelajaran pada para remaja yaitu memberikan pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar, menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara, contohnya lomba puisi, lomba membuat karangan, lomba pidato dan lain sebagainya. Yang ketiga, inisiatif dan kemauan yang kuat dari dalam diri sendiri. Jadi kita harus mempunyai kemauan dalam diri kita untuk berbahasa baik dan benar. Lalu kesimpulan dan saran. Kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkat-singkatan dalam kegiatan sehari-hari. Dapat kita lihat di lingkungan sekitar kita masih banyak sekali anak-anak para remaja menggunakan bahasa gaul, bahasa singkat, yang dimana dengan bahasa tersebut mereka merasa lebih gaul dan lebih mempunyai teman yang banyak atau terpengaruh oleh temannya. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Jadi pengaruh bahasa gaul itu tidak hanya dari lingkungan tapi dari media massa, media sosial dan sebagainya. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya dan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, karena kebenaran hanya Allah dan kesalahan itu murni dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.